Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. MBG hadir untuk anak, ibu hamil, dan menyusui dengan target 82 juta jiwa akhir tahun ini. Mau makan bingung, makan pakai apa gitu. Udah enak sekolah sekarang. Terima kasih juga untuk Bapak Presiden memberikan kesempatan untuk kita semua bekerja di sini. Pemimpin sejati, tepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, bersama rekan-rekan kami dari Badan Gizi Nasional, yaitu Bapak Redi Hendra Gunawan selaku staf khusus Badan Gizi Nasional, dan Prof. Ike Tanziha selaku Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional melakukan update informasi tentang perkembangan terakhir dari implementasi program Makan Bergizi Gratis. Sebelum rekan-rekan dari Badan Gizi Nasional melakukan update informasi, sebagai pengingat saja, pada pekan lalu program MBG telah memberikan manfaat kepada lebih dari 5,5 juta orang atau setara dengan penduduk negara Singapura, dan menyerap tenaga kerja melebihi 72.000 pekerja. Ini kita belum membicarakan aktivasi dan penggerakan 4.971 unit ekonomi lokal seperti BUMDes, koperasi, dan UMKM. Program investasi pada sumber daya manusia ini merupakan salah satu komitmen Presiden Prabowo untuk menyiapkan generasi emas, generasi yang tangguh, generasi yang sehat, dan generasi yang cerdas dalam menyongsong Indonesia Maju 2045. Jadi tidak perlu berlama-lama, mari kita simak secara seksama paparan dari rekan-rekan Badan Gizi Nasional. Dan paparan pertama akan disampaikan oleh Prof. Ike Tanziha selaku Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional. Prof. Ike, saya persilakan. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, dan juga masyarakat Indonesia, kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang ketiga hari ini. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media, mitra pembangunan, dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat Indonesia yang kami hormati, hari ini kami ingin berbagi pembaharuan penting tentang capaian dan pembelajaran dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebuah gerakan besar yang tidak hanya memberikan makan, tidak hanya memberikan rasa kenyang, tetapi juga membentuk budaya baru, yaitu tentang makan sehat, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, dalam mewujudkan keluarga sehat, anak cerdas, dan tentu saja masyarakat Indonesia yang produktif. Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan media, seperti kita telah ketahui bahwa tujuan dari MBG itu atau Makan Bergizi Gratis itu sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan status gizi dan memperbaiki perilaku makan, dan yang kedua adalah untuk perbaikan pendidikan, yang ketiga adalah untuk membangun ekonomi, dan yang keempat tentu saja adalah untuk membangun kolaborasi dalam pembangunan ekonomi bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai sudah saya uraikan tadi, berbagai tujuan dari makanan bergizi gratis, tentu saja tujuan besar makanan bergizi gratis adalah mengubah perilaku konsumsi masyarakat menuju kebiasaan makan yang sehat dan bergizi seimbang. Nah, tentu saja untuk mencapai itu kita tidak bisa hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi kita juga harus membangun ekosistem gizi yang sehat. Nah, ekosistem gizi yang sehat itu kita lihat dari
sistem demand dan sistem supply. Baik ya, Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan media, bahwa dari sisi permintaan atau dari sisi demand, kita berharap dapat mendorong kesadaran dalam perilaku konsumsi sehat. Nah, tentu saja setiap porsi makanan dalam program makanan bergizi sehat dirancang bukan hanya untuk memberikan energi dan zat gizi lain, tetapi juga kami upayakan mendorong anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui untuk satu, memahami prinsip gizi seimbang sesuai dengan karakteristik individu, baik itu umur, jenis kelamin, tingkat kegiatan, dan juga fisiologis mereka. Kemudian yang kedua, tentu saja makanan bergizi gratis ini bertujuan untuk menginternalisasikan pola makan sehat, termasuk pemenuhan gizi sepertiga dari kebutuhan gizi sehari. Yaitu kalau untuk sarapan kita sebesar 20-25% angka kecukupan gizi, sedangkan untuk makan siang sebesar 30-35% angka kecukupan gizi harian. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, di dalam upaya untuk meningkatkan edukasi gizi daripada siswa, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui, kita bisa mengenalinya secara visualisasi melalui porsi makan seimbang yang bisa dilihat secara langsung setiap hari di food tray mereka. Bisa dilihat bahwa di food tray itu terdiri dari beragam makanan yang terdiri dari sumber karbohidrat, sumber protein, sumber vitamin mineral, kemudian komposisi dari berbagai ragam makanan terlihat ya di food tray tersebut, sehingga ini akan mendorong anak-anak untuk menjadikan hal ini menjadi kebiasaan konsumsi mereka sehari-hari. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, kita juga harus didukung dengan edukasi lainnya seperti edukasi perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat kalau dari sisi suplai. Nah, tentu saja dari sisi suplai adalah memastikan lingkungan yang mendukung. Bapak dan Ibu sekalian, tidak cukup kita meningkatkan kesadaran tentang konsumsi makan sehat, tetapi kita juga harus mendukung lingkungan yang mendukung anak-anak untuk terus terbangun konsumsi makan sehat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di lingkungan sekolah tentu saja hal ini bisa dibangun dengan adanya kebijakan sekolah yang menjamin ketersediaan makan sehat di lingkungan sekolah, kemudian kerjasama aktif sekolah dengan kantin sekolah dan pedagang sekitar sekolah agar makanan yang dijual memenuhi standar kesehatan dan keamanan gizi, dan tentu saja sekolah juga menyediakan fasilitas PHBS seperti tempat cuci tangan dengan sabun layak sebagai pelengkap intervensi gizi sehingga dampak dari MBG dapat dicapai dengan lebih optimal. Nah, untuk edukasi ini kita tentu saja ada beberapa tantangan yang masih dihadapi, yaitu di sini pelaksanaan di lapang ternyata masih menghadapi berbagai sejumlah tantangan. Yang pertama adalah kapasitas guru dalam menyampaikan edukasi gizi itu masih beragam dan belum semuanya teragendakan secara sistematis. Kemudian juga pedagang-pedagang yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah masih banyak yang belum memahami prinsip gizi dan keamanan pangan. Nah, untuk hak ini tentu saja kami tidak tinggal diam. Kami melakukan berbagai kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, juga dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional juga sudah membuat berbagai modul edukasi yang dapat digunakan oleh baik itu sekolah maupun masyarakat maupun orang-orang yang berkepentingan lainnya untuk melaksanakan edukasi gizi. Dan modul-modul ini tentu saja dapat diakses di website BGN. Kemudian yang kedua, BGN juga bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan kementerian lembaga. Sebagai contoh, Badan Gizi Nasional juga bekerja sama dengan Tanoto Foundation, UNICEF, World Food Program dalam mengembangkan modul edukasi dan juga dalam mengembangkan penelitian-penelitian untuk melihat sejauh mana dampak dari makanan bergizi gratis ini
tentu saja terhadap status gizi anak, tingkat kehadiran, prestasi, dan tentu saja tingkat kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, demikian juga kami berkolasi dengan salah satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kemendikdasmen, yang telah menginisiasi pelatihan guru secara berjenjang, baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Nah, dengan demikian, dengan kolaborasi yang kami lakukan dan juga secara sistematis dan strategis, diharapkan semua apa yang yang menjadi tujuan makanan bergizi gratis menjadi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan media, program makanan bergizi gratis bukan sekedar memberi makan, tetapi juga merupakan langkah besar untuk mengubah cara berpikir bangsa tentang makan sehat dan hidup produktif, yaitu melalui intervensi gizi yang terintegrasi dan kolaboratif ini kita sudah membangun generasi yang tidak hanya kenyang tapi cerdas memilih makanan sehat. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita dukung program makanan bergizi gratis dengan berbagai mandat yang ada di berbagai kementerian dan lembaga, dan juga dari berbagai peran dari semua kepentingan yang ada di Indonesia. Nah, terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama. Tentu saja kita ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, dalam hal ini guru, kepala sekolah, dan juga kepala pelaku ekonomi, dalam hal ini adalah UMKM, petani, Pemda, dan juga kepada seluruh mitra baik Indonesia maupun internasional. Dengan kerjasama dan semangat gotong royong, kita bisa memastikan bahwa makanan bergizi gratis bukan hanya program, melainkan gerakan nasional menuju Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Gizi kuat, SDM hebat. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat dan gizi seimbang untuk seluruh anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, kami hari ini ingin mengupdate progres kinerja dari Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hari ini, total satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah beroperasi totalnya mencapai 1.873 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan di dalam pekan depan akan bertambah sebanyak 473 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi, sehingga totalnya sudah hampir mencapai 2.200 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan ini sudah melebihi target dari Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional mentargetkan di bulan Juli itu akan beroperasi sejumlah 1.994 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di pekan depan, Badan Gizi Nasional akan mengoperasikan sekitar 2.200 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Artinya, Badan Gizi Nasional akan menyerap tenaga kerja hampir sekitar 100.000 tenaga kerja langsung yang bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi, kemudian melibatkan sekitar 10.000 UMKM, BUMDes, koperasi yang sudah mensuplai bahan baku ke satuan pelayanan pemenuhan gizi. Bapak Ibu sekalian, Badan Gizi Nasional di pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat sejumlah 1,2 juta, sehingga total yang akan kami layani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta penerima manfaat. Ini sudah melebihi dari total penduduk Singapura, sehingga Badan Gizi Nasional tetap melaksanakan operasionalisasi satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan standar-standar yang sudah kami tentukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Badan Gizi Nasional juga sedang melakukan percepatan verifikasi mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi yang hari ini sudah
mengantri cukup banyak, sekitar 4 ribuan untuk kita verifikasi, dan mudah-mudahan percepatan verifikasi ini akan dilaksanakan sehingga target Badan Gizi Nasional di bulan Agustus akan tercapai dengan cepat. Demikian laporan progres kinerja Badan Gizi Nasional. Mudah-mudahan setiap pekan kinerja Badan Gizi Nasional akan selalu meningkat dan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan yang kami terima. Di antaranya adalah apa indikator keberhasilan makan bergizi gratis? Nah, indikator keberhasilan makan bergizi gratis bisa dilihat dari berbagai dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi status gizi, dimensi pendidikan, dan dimensi ekonomi. Dimensi kesehatan yaitu tingkat kesakitan dari penerima manfaat, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak peserta didik itu menjadi lebih rendah. Kemudian dari segi status gizi terjadinya peningkatan atau perbaikan status gizi dari status gizi stunting, underweight, obes menjadi status gizi yang lebih normal. Kemudian dari sisi ekonomi tentu saja makanan bergizi gratis ini juga meningkatkan PDB wilayah setempat. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengukur dampak langsung terhadap perbaikan gizi anak. Nah, mengukur dampak langsung terhadap perbaikan gizi anak itu dilihat dari status gizi, yaitu diukur dengan antropometri seperti yang sudah dikomunikasikan minggu kemarin. Dari MBG ini terjadi perubahan berat badan menurut tinggi badan, dan juga terjadinya perubahan tinggi badan menurut umur, dan itu ke arah yang lebih positif. Kemudian dalam jangka panjang bagaimana indikatornya? Tentu saja kalau kita melihat indikator jangka panjang, kita bisa melihat dari kesehatan yang optimal dan produktivitas dalam bekerja maupun dalam pembelajaran. Bagaimana upaya menekan angka stunting? Nah, Badan Gizi Nasional sudah melakukan upaya-upaya dalam menekan angka stunting, yaitu dengan memberikan makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, agar ibu hamil meningkat berat badannya secara optimal dan tentu saja dapat melahirkan anak-anak dengan gizi yang lebih baik. Kemudian kita juga Badan Gizi Nasional memberikan juga makanan bergizi gratis pada ibu menyusui. Asumsinya adalah ASI-nya akan keluar lebih banyak sehingga anak bayi yang sedang disusuinya mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kemudian juga kita melakukan intervensi makanan bergizi gratis pada anak balita. Asumsinya anak-anak balita ini akan cukup gizinya sehingga mereka terhindar dari stunting. Pertanyaan selanjutnya adalah apa tantangan utama yang dihadapi BGN? Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, tujuan utama BGN adalah mengubah perilaku penerima manfaat menjadi perilaku konsumsi yang lebih sehat. Nah, tantangannya adalah pendidikan atau pengetahuan gizi dari orang tua yang masih rendah, banyaknya mitos-mitos di lapangan, yang tentu saja ini juga menghambat terhadap konsumsi-konsumsi tertentu yang bergizi, terutama bagi ibu hamil dan ibu menyusui dan juga balita, dan juga masih belum optimalnya kapasitas guru terkait dengan pengetahuan gizi. Sehingga dalam hal ini memang kita belum melaksanakan edukasi terhadap anak-anak agar mereka itu betul-betul dapat memahami isi dari makanan bergizi gratis dan dapat diinternalisasikan atau dilakukan dalam perilaku konsumsi sehat sehari-hari. Demikian Bapak dan Ibu sekalian atas pertanyaannya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi dan juga memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, menjawab pertanyaan teman-teman media yang sudah kami dapatkan, terutama terkait dengan
pengaruh atau dampak terhadap usaha kecil, mikro, dan menengah, kemudian koperasi dan badan usaha milik desa. Hari ini dampak itu sudah sangat terasa. Saya ingin bercerita salah satu UMKM di Kabupaten Rembang yang memproduksi bandeng. Hari ini produksinya harus ditingkatkan 3 kali lipat, dan kemudian penambahan karyawan juga bertambah hampir 2 kali lipat untuk bisa memenuhi kebutuhan bandeng yang akan disuplai oleh UMKM tersebut ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kemudian kami juga menemukan peningkatan produksi dan tenaga kerja di petani lokal yang ada di Sukabumi. Produksinya meningkat hampir 7 kali lipat dari biasanya, dan omsetnya yang biasa mendapatkan omset 100.000 sehari, dan hari ini omsetnya meningkat 7 kali lipat sehingga meningkat menjadi 700.000 per hari. Nah, artinya dampak ekonomi dari program makan bergizi gratis ini sangat-sangat dirasakan oleh petani lokal, oleh UMKM, oleh koperasi, oleh badan usaha milik desa yang mensuplai bahan baku ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Terakhir ingin saya sampaikan kepada masyarakat, kepada penerima manfaat, juga kepada pelaku usaha yang terlibat di dalam program makan bergizi gratis, untuk tidak henti-hentinya memberikan masukan, kritik, dan informasi kepada kami, Badan Gizi Nasional, melalui saluran-saluran komunikasi yang dimiliki oleh Badan Gizi Nasional. Demikian progres yang bisa kami sampaikan di pekan ini. Mudah-mudahan Badan Gizi Nasional setiap pekannya bisa berprogres jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.